A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Solihati Nugroho dan ini teman saya Gina Rena Yunana. Kami dari mahasiswa Universitas Gunung Kidul, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian. Kami berada di Kelurahan Gading, Kapanewon, Playen, Kabupaten Gunung Kidul. Di sini kami ingin mewawancarai sosok inspiratif petani cabai yang ada di Gading. Mari kita lihat videonya. Baik, sekarang saya sudah bersama Bapak narasumber yang ada di Gading. Silakan Bapak perkenalan diri Bapak. Perkenalkan, nama saya Antonius Marsudi Nugroho. Domisili saya ada di Gading 5, Kelurahan Gading, Kapanewon Playen, Daerah Istimewa Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama, bagaimana sejarah Bapak memilih profesi sebagai petani cabai? Kebetulan saya juga awal mula tidak tertarik ya dengan pertanian itu. Saya terus terang saja, saya lulusan elektronika dan sempat bekerja di perusahaan di Jogja. Itu perusahaan yang bergerak di bidang hidrologi meteorologi selama 8 tahun, dan jabatan terakhir saya itu menjadi supervisor. Dan 8 tahun itu ya namanya bekerja ya, tidak bisa berkembang, dalam artian beda dengan usaha atau merintis usaha sendiri begitu. Baik. Sudah berapa lama Bapak bertani menjadi petani cabai? Kurang lebih sudah 10 tahun jalan saat ini. Lama sudah. Sudah lama, sudah 10 tahun semenjak saya resign itu. Jadi saya resign langsung terjun ke bidang pertanian. Ya memang kalau di bidang pertanian itu banyak sekali peluang agribisnisnya yang bisa kita ambil, bisa kita usahakan. Iya. Akhirnya kita bisa mendapat pendapatan atau penghasilan. Ngaten. Berapa luas lahan Bapak yang miliki untuk menanam cabai? Untuk lahan pribadi itu ada yang sebelah sana tadi ada kurang lebih 1000 meter. Terus lahan yang dikelola bersama teman-teman kelompok itu kurang lebih 1 hektar. Tuh. Apakah tanaman cabai tersebut dapat ditanam kapan saja atau ada musim tertentu untuk menanamnya? Kalau untuk sistem kita ya, karena kita mengarahnya ke agribisnis, jadi kita harus bisa memilih waktu atau jadwal tanam yang kira-kira nanti harga panennya itu bisa mendapatkan harga yang tinggi. Jadi tidak setiap musim ya kita tanam, tapi kita membidik dulu atau melihat peluang-peluang yang nanti kira-kira ketika panen harga bagus, seperti itu. Jadi tidak bisa ketika musim ini menentukan tanam, itu tidak bisa. Terus itu kalau kan harganya itu tergantung. Ya, betul. Terus itu diancar-ancar atau gimana? Jadi kalau untuk menentukan harga, istilahnya kita itu melihat peluang nanti kira-kira kalau tanam bulan ini, panen bulan ini kira-kira harganya bagus atau tidak, itu kita melihat data ya. Jadi saat ini kita sudah ada teknologi di media sosial, kita bisa mendapat data dari situ, bisa melihat petani-petani mana yang luasan lahan yang banyak, yang luas, itu kita bisa melihat. Jadi kita biasanya menentukannya dari data itu, seperti itu. Lalu berapa lama waktu yang diperlukan dari proses penanaman cabai hingga masa panen? Kalau dari proses semai itu biasanya, kalau semai itu kan maksimal 25 hari sampai 30 hari. Terus kita pindah tanam itu di umur itu biasanya 75 hari kita siap panen. Dari pindah tanam, seperti berarti itu. Sekitar 2 bulan lebih. Ya, 2 bulan lebih sampai 3 bulan lah kurang lebih, dari proses persemaian sampai dengan pasca panennya. Berapa hasil panen yang mungkin didapatkan dari luas lahan tersebut? Kalau yang tahun ini, tahun musim tanam kemarin, akhir bulan Desember itu sampai dengan Januari
kita kurang lebih dengan luasan 2.500 meter persegi, populasi tanaman 5.000, kita bisa mendapatkan tonase sekitar 2,7 ton sampai 3 ton itu per sekali tanam. Apakah ada hama yang suka menyerang cabai? Jika ada, apa saja hamanya? Oh, pasti ada, apalagi ketika musim penghujan. Kalau musim penghujan biasanya penyakit ya, bukan hama. Rata-rata kalau di musim penghujan itu tantangannya cukup tinggi. Di antaranya kalau musim penghujan, penyakitnya yang sering datang itu antraknosa, Phytophthora atau biasa disebut dengan busuk batang itu, terus layu fusarium, biasanya seperti itu yang sering dihadapi petani ketika musim penghujan. Ya, baik. Apa yang Bapak lakukan untuk mengendalikan hama? Ya kita antisipasi, Mbak. Yang jelas antisipasi dari proses olah lahan, betul-betul kita harus steril ya lahannya. Terus nanti setelah tanam itu juga pemberian mikroorganisme atau bakteri-bakteri untuk ketahanan tanaman tersebut. Jadi memang dari pencegahan ketika kita tanam cabai itu tidak bisa ketika sudah terkena baru kita obati, tidak bisa, tapi harus mulai dari proses awal sampai dengan sampai siap panen itu kita harus pencegahan. Memang kalau sudah terkena itu sulit dikendalikan memang. Selain hama, ada juga 3 resiko lain yang biasanya Bapak jumpai di kebun. Ya, kalau saat kemarin selama kita bercocok tanam budidaya cabai ini ya banyak sekali tantangannya, termasuk dengan fluktuatif harga cabai itu. Tahun kemarin itu kan sempat di harga 5.000 4.000 per kilonya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri sebagai petani cabai ya. Terutama ketika harga seperti itu pasti lebih banyak mengalami kerugian, terutama modal aja tidak kembali karena biaya produksi saat ini di Gunung Kidul terutama itu hampir 10.000 per batangnya, dan hasil panennya ketika dibeli per kilo itu hanya sekitar 4.000 5.000. Itu tantangan yang paling berat bagi petani cabai itu. Apakah Bapak pernah menjual hasil panen cabai kepada tengkulak? Nah, kita bukan tengkulak ya. Kalau jualnya, kalau di sini memang tidak ada tengkulak, tidak ada saat ini bukan tengkulak, tapi mereka memang pedagang besar istilahnya. Tapi kita kerjasama seperti ini, Mbak. Jadi harga kita yang istilahnya berembuk dengan pedagang itu, dan kita mengikuti harga lelang. Jadi kita harganya tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Jadi sudah ada standarnya di harga lelang itu, seperti itu. Apa harapan Bapak untuk usaha tani cabai yang Bapak jalani? Harapannya apa ya? Yang jelas kalau bagi petani cabai itu untuk pupuk itu kita memang untuk di horti ya, terutama cabai minim sekali menggunakan pupuk subsidi pertama. Dan harga pupuk itu ya sangat fluktuatif karena memang pupuk dari perusahaan ya. Jadi harganya naik turun, terus terutama harga jual bagi pemerintah terutama itu bisa menstabilkan harga jual. Jadi tidak seperti tahun kemarin itu harganya cukup rendah sekali. Jadi petani sekarang banyak petani yang kolab, petani cabai itu karena tidak bisa kembali modalnya, seperti itu. Harapannya seperti ini bagi petani cabai. Jadi harapannya pemerintah bisa memperhatikan petani-petani cabai, apalagi petani-petani muda ya. Petani muda kan sudah modalnya mandiri, modalnya terbatas, tidak didukung oleh harga jual yang baik. Itu pasti bagi petani-petani muda itu juga miris ya. Jadi untuk ikut terjun pun kadang mikir-mikir seperti itu. Apakah pernah ada pemikiran Bapak untuk berhenti menjadi petani cabai? Tidak ada, sampai saat ini ya cukup asik ya ketika kita bertani di komoditas cabai ini. Selain ketika nanti mendapat harga yang bagus, itu otomatis dengan kepuasan tersendiri. Terus nanti tantangannya itu juga luar biasa.
Jadi kita bisa berkembang berpikir bagaimana caranya kita supaya bisa dapat harga bagus, supaya tanamannya bagus. Nah itu bisa menjadikan kita lebih berinovasi, berpikir lebih keras, jadi terus belajar seperti itu. Yang terakhir, apa harapan Bapak di wawancara ini? Harapannya teman-teman muda, terutama jenengan-jenengan ini, harapannya ke depan bisa ikut praktek langsung ya di lahan, atau bisa praktek langsung tanam di rumah masing-masing. Harapannya jadi tidak hanya jenengan teori saja, tapi jenengan bisa melaksanakan, bisa menjalaninya, bisa langsung praktek seperti apa keluh kesah petani. Seperti itu harapannya bagi jenengan-jenengan ini ya, gitu. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kami. Sama-sama. Semoga jenengan juga nanti ke depannya dalam studinya lancar, bisa mendapatkan yang terbaik seperti itu. Matur nuwun. Terima kasih. Saya Anissa Solati Nugroho dan ini teman saya. Kinerena Yunano. Saya ingin pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Bye-bye. Tonight, love, 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 love.